Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Amandasya Putri Harahap dengan NIM 0561188874. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya salam hormat kepada Bapak dan Ibu tutor beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mengenai implementasi algoritma pencarian DFS dan BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, pada pemrograman kali ini saya akan membuat graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0 sampai A9. Nah, kemudian nantinya saya akan mencari node A8 menggunakan algoritma DFS dan BFS. Nah, untuk selanjutnya mari kita langsung lanjut ke codingannya. Oke guys, di sini saya mau disclaimer terlebih dahulu kalau saya di sini mau mengerjakan codingannya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan hasil codingan saya. Nah guys, di sini saya sudah berhasil merekam layar. Dan sekarang di sini kita bisa melihat saya juga sudah berhasil membuat import Java utilnya. Nah, ini nanti digunakan untuk mengimpor library. Nah, library ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat seperti list, queue, dan struktur data lainnya yang diperlukan dalam pemrograman. Selanjutnya di sini kita akan membuat grabnya. Di sini saya sudah berhasil membuat codingannya, yaitu private map string, list string, grab, new hash map. Nah, di codingan inilah kita akan membuat grabnya. Jadi grab ini nantinya digunakan untuk menyimpan hubungan antar node seperti A0 yang terhubung langsung oleh A1 dan A2. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode ADH. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya juga, yaitu public void ADH string node string neighbor. Jadi ketika saya menulis A0 ke A1, maka A0 dan A1 itu akan saling berhubungan. Nah, di dalam pemrograman bentuk graph ini, kita itu mempunyai target, yaitu kita akan mencari node A8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan DFS-nya. Nah guys, ternyata DFS ini bekerja terlebih dahulu masuk ke dalam cabang, karena DFS ini hanya fokus ke satu jalur sampai mentok. Selanjutnya di sini kita akan mengoutputkan programnya. Di sini kita bisa melihat bahwasannya di pencarian ini sudah dimulai dari A0, kemudian masuk kembali ke A1, lanjut ke A3, lalu lanjut lagi ke A7. Nah, karena A7 ini kita lihat sudah tidak ada cabang lagi, maka programnya itu nantinya akan kembali ke node sebelumnya, yaitu A3 dan A1. Nah, setelahnya program itu akan lanjut untuk menuju ke A4 dan akhirnya menemukan node A8. Jadi urutan DFS-nya itu adalah dari A0 ke A1, A3, A7, A4, dan yang terakhir itu adalah A8. Karena yang dari awal itu kita targetin adalah A8, maka ketika program itu sudah menemukan A8, disitulah program itu akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian BFS-nya. Kalau tadi bagian DFS itu akan masuk ke dalam, bagian BFS ini berbeda guys. Karena BFS ini akan mencari berdasarkan level atau tingkatan. Ketika kita sudah berhasil mengoutputkan program, maka disitulah pencarian akan dimulai dari A0 kembali. Nah, setelah itu BFS ini akan mengunjungi semua node sesuai tingkatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita di sini bisa melihat bahwasannya tingkatannya itu dimulai dari A0, lanjut lagi ke A1 dan ke A2. Nah, kemudian BFS itu akan langsung lanjut lagi ke level tingkatan selanjutnya, yaitu A3, A4, A5, dan A6. Nah, setelah itu BFS itu akan menemukan node A8 seperti target kita di awal. Jadi urutannya itu dimulai dari A0 ke A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Jadi bagian BFS ini dia lebih terurut atau lebih bisa kita bilang mengurutkan sesuai angka, karena kan dia sesuai level. Jadi dari rendah ke tinggi. Nah, jadi kalau misalnya DFS tadi dia itu hanya fokus ke satu jalur sampai mentok, kalau BFS ini dia itu melebar terlebih dahulu sampai akhirnya dia akan masuk ke dalam.
Nah, dari program yang telah kita buat, dapat dilihat bahwa DFS dan BFS-nya itu sama-sama berhasil menemukan node A8 sesuai dengan target kita yang di awal. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwasannya DFS ini sudah berhasil mencari dengan cara masuk ke cabang terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu, kalau bagian DFS ini cuman fokus ke 1 sampai mentok. Beda halnya dengan BFS, dia itu mencari berdasarkan level tingkatannya. Baiklah, sampai sini dulu video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.